karena dampaknya akan sangat berat bagi saya apabila tidak ada penjelasan dan penyelesaian dari pihak beliau. Sebagai wanita sederhana, saya tidak ingin kehidupan pribadi saya menjadi konsumsi media, apalagi ditambahi oleh hujatan-hujatan yang seharusnya tidak terjadi. Namun, sayangnya surat itu pun tidak direspon. Saya sebenarnya sebagai sesama perempuan, tentu saya juga merasa prihatin ya dengan kondisi Felicia Tisu. Tetapi yang namanya orang berhubungan, pacaran seperti itu, ya memang ada resiko. Mungkin Felicia dan ibunya dan keluarganya itu ingin Pak Jokowi itu jangan diem aja, Ibu Iriana jangan diem aja. Jokowi makin malu setelah tahu Kaisang pernah melakukan ini terhadap Felicia Tisu. Simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di Aktual TV, tajam dan terpercaya. Saya bisa memahami apa yang dirasakan oleh Felicia Tisu dan apa yang diharapkan saya bisa paham. Seandainya mungkin misalnya Pak Jokowi itu bukan Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia tentu gitu ya akan sangat lucu menurut saya kalau ikut campur urusan pribadi anak-anaknya gitu. Ini kan urusan pribadi persoalannya. Itu gimana Mas Kaisang yang sebenarnya kok rame ya di luar sana Mas dituduh ghosting seseorang, bisa jelaskan nggak Mas? Ya gimana Mas ya, itu kan masalah pribadi loh, masalah pribadi loh. Ngapain tuh diumbar-umbar, nggak etis. Ya, dan itu kan sudah terlanjur dari konsumsi publik. Menurut saya memang kita harus jelaskan supaya masyarakat tahu juga cerita sesungguhnya versi dari Mas Kaisang. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Ini yang saya sesalkan gitu, harusnya nggak perlu lagi bicara di media. Katanya kemarin sehingga banyak orang yang membuli mereka gitu kan. Nah sekarang dia malah ngomong lagi ke media kan, seharusnya dia nggak usah ngomong lagi ke media gitu. Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah turut berkomentar terkait Felicia Tisu yang menyampaikan curahan hatinya usai putus dengan putra bungsu Presiden Jokowi. Sambil bercanda, Fahri menanyai kabar Kaisang melalui Twitternya. Fahri pun mengaku turut menonton video Felicia Tisu yang curhat akibat di-ghosting Kaisang. Fahri lantas mencuit melalui akun Twitternya dan mempertanyakan ke Kaisang, "Mas Kaisang lagi apa?" Demikian cuitan Fahri yang diunggah. Fahri mengatakan kalau dirinya telah menonton video tersebut, namun dia mengaku tak terlalu paham apa maksud dari video itu. "Aku sih nonton videonya dan belum terlalu paham. Apa umurku sudah terlalu tua ya Mas Kaisang?" tulis Fahri. Dikonfirmasi lebih lanjut, Fahri mengaku maksud cuitannya itu sekedar bercanda dengan Kaisang. Dia lalu menyinggung keseriusan anak zaman sekarang. "Aku bercandain Kaisang karena nggak paham. Aku kira anak sekarang nggak serius ya, ternyata serius juga," ujarnya. Diberitakan sebelumnya mantan kekasih Kaisang Pangarep Felicia Tisu buka suara secara langsung untuk pertama kalinya. Dia berbicara soal kandasnya hubungan asmara sambil membawa-bawa nama Presiden Jokowi dan Iriana selaku orang tua Kaisang. Pernyataan Felicia disampaikannya via kanal YouTube-nya Felicia Tisu. Materi yang dia sampaikan adalah perihal kandasnya hubungan pacaran dia dengan Kaisang. Dia tak terima Kaisang pergi menghilang begitu saja dan juga tak terima dengan hujatan banyak pengguna media sosial yang ditujukan kepadanya. Nama Jokowi bahkan konstitusi sampai disebutnya. Felicia Tisu buka-bukaan soal kisah asmaranya dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Kakak pertama Kaisang, Gibran Rakabuming Raka pun memberi pesan kepada sang adik. Ketika ditemui di Mall Pelayanan Publik Jenderal Sudirman Solo, Gibran awalnya meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Kaisang tentang masalah tersebut.
Meski begitu, dia juga berpesan kepada Kaisang agar masalah tersebut segera diselesaikan. Namun, Gibran enggan berkomentar saat ditanya soal Felicia yang turut membawa-bawa nama kedua orang tuanya Jokowi dan Iriana. Dia pun meminta masalah tersebut ditanyakan langsung ke Kaisang. Selain membawa nama Jokowi dan Iriana, Felicia mengaku neneknya sampai datang ke Istana Bogor untuk mencari penjelasan. Apakah yang dikatakan Felicia jujur? Pakar gestur mencoba menganalisis gestur Felicia saat mengungkapkan kisahnya ini. Pernyataan Felicia dinilai jujur. Ini jujur secara pengalaman Felicia, ibunya bahkan neneknya yang usia 84 tahun saat itu ke Istana Bogor. Dalam pengertian apa yang dikatakannya ini adalah sesuai dengan yang dialami, kata pakar gestur di ahli deteksi kebohongan Handoko Gani. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.